Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film yang berjudul Bereavement tahun 2010. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Diawali dengan seorang anak laki-laki bernama Martin yang sedang bermain ayunan seorang diri. Sementara sang ibu berada di dalam rumah sedang asik ngobrol dengan temannya. Di sana sang ibu mengatakan kalau Martin memiliki kelainan yang disebut dengan cipa, yaitu kelainan yang membuat Martin tidak dapat merasakan sakit apapun. Sehingga hal itu membuat sang ibu khawatir kalau Martin akan melukai dirinya sendiri. Lalu datang sebuah mobil hitam yang dikendarai seorang pria menghampiri Martin yang sedang sendirian tanpa pengawasan, di mana pria itu mengajak Martin untuk ikut dengannya. Dan tentu saja, hilangnya Martin membuat sang ibu panik karena ia tidak tahu harus mencari Martin kemana. Pria itu membawa Martin ke sebuah rumah tua yang di dalamnya sudah ada seorang wanita yang terikat. Kemudian setelah memberikan sedikit codet pada Martin, pria itu yang diketahui bernama Graham menghampiri dan menewaskan wanita yang terikat tadi dengan disaksikan oleh Martin. Sontak Martin yang melihat hal itu berusaha kabur dari sana, namun sayang Graham mengejarnya dan berhasil membawa Martin kembali. 5 tahun kemudian, scene beralih kepada seorang pria bernama Jonathan sedang mengendarai mobilnya untuk menjemput keponakannya yang bernama Ellison. Yang diketahui, orang tua Ellison baru saja meninggal. Sehingga Jonathan sebagai pamannya akan menjaga Ellison karena telah berjanji pada ayahnya Ellison. Kedatangan Ellison pun disambut oleh istri dan anaknya Jonathan, yaitu Karen dan Wendy. Lalu malam harinya scene beralih ke sebuah restoran yang berada di pinggiran kota. Malam itu seorang pegawai wanita ingin pulang ke rumah dengan mobilnya, namun mobilnya terhalang oleh mobilnya Graham yang muncul tiba-tiba. Lantas Melissa pun menghampirinya untuk meminta penjelasan. Sayang bukannya penjelasan yang didapat, Melissa malah dibuat tidak sadarkan diri. Graham pun membawa Melissa ke tempat di mana ia biasa menewaskan para korbannya yang kesemuanya adalah wanita. Lalu keesokan harinya Ellison memulai hari dengan berjogging santai sambil melihat-lihat lingkungan barunya. Ketika sedang melintasi rumah tua itu, Ellison melihat seorang remaja sedang mengintipnya dari balik jendela. Tak mau ambil pusing, Ellison pun tidak mempedulikannya dan memilih melanjutkan joggingnya kembali. Yang ternyata, remaja itu adalah Martin yang kini telah beranjak dewasa. Sementara Ellison yang lagi asik jogging menggunakan headphone membuatnya tidak sadar kalau di belakangnya ada sebuah truk yang melintas dengan cepat dan hampir saja menabraknya. Beruntung kejadian itu terjadi tidak jauh dari rumah seorang pria bernama William yang sedang memperbaiki mobilnya. Lantas William menolong Ellison dan menawarkan diri mengantar Ellison pulang karena melihat tangan Ellison yang sedikit terluka. Lantas Ellison yang mengiyakan tawarannya membuat William segera mengambil sepeda motornya. Di sepanjang perjalanan mereka berkenalan dan ngobrol ngalor ngidul hingga tak terasa mereka pun sampai di rumahnya Ellison. Namun Jonathan yang melihat Ellison pulang diantar oleh William nampaknya tidak menyukainya. Sedangkan di tempat lain, Graham menewaskan seorang korbannya yang ia culik sebelum Melissa, yang kali ini sebelum melakukan aksinya, Graham lebih dulu memberikan motivasi kepada Martin. Agar nanti kelak ketika dewasa, Graham ingin Martin menjadi seperti dirinya. Setelah usai, Martin keluar dan lari yang tak lama melihat sebuah patung kambing yang mengerikan. Nampaknya Graham merupakan penganut sekte sesat yang membuat Graham selalu mendapat bisikan untuk melakukan aksinya itu secara terus-menerus. Karena ia kerap terlihat berbicara sendiri dengan tanduk kambing yang ia pajang. Sementara Martin selalu dikurung di lorong bawah tanah setiap ia ketakutan dan lari ketika sedang beraksi. Dan seperti itulah keseharian Martin selama 5 tahun ke belakang. Keesokan harinya, Ellison pergi bersekolah di hari pertamanya dengan diantar oleh Jonathan.
Di tengah perjalanan ketika melintasi rumah tua itu, Ellison bertanya kepada Jonathan tentang sejarahnya yang ternyata rumah itu milik keluarga Sutter yang merupakan ayahnya Graham. Di mana saat ini usianya Graham seumuran dengan Jonathan. Dulunya rumah itu difungsikan sebagai pabrik jagal, namun karena marketing dan manajemen yang ugal-ugalan, membuat pabrik itu bangkrut dan tutup. Sementara Graham sebagai pewarisnya masih tinggal di sana seorang diri. Sesampainya di sekolah Ellison, Jonathan mengatakan kalau dirinya nanti akan menjemputnya di jam pulang sekolah. Akan tetapi di hari pertamanya sekolah, Ellison nampaknya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan membaur dengan teman-temannya. Sehingga ia memilih untuk bolos dan pergi ke rumahnya William, yang kebetulan William sedang memperbaiki sebuah mobil. Karena ternyata William merupakan seorang montir yang tinggal hanya berdua dengan sang ayah yang lumpuh. Sementara ibunya diketahui telah lama meninggal dunia. Singkat waktu, Ellison pun pulang ke rumahnya dengan melewati rumah tua itu lagi. Yang tanpa sengaja, ia beradu pandang dengan Graham yang sepertinya sudah mengetahui kalau Ellison sedang melintas. Ellison pun bergegas pergi dan sampai di rumah sudah malam, sehingga ia mendapat peringatan dari Jonathan karena pulang larut malam yang membuatnya khawatir. Sementara di tempat lain, Melissa berusaha membujuk Martin untuk menolong dirinya, yang tanpa diduga Martin menurutinya dengan melepaskan ikatannya Melissa. Lantas Melissa segera berlari ke sana kemari mencari jalan keluar, namun sayang Graham datang dan menyadari kalau Melissa telah kabur. Graham pun mencarinya dan berhasil menemukan Melissa, yang membuat Melissa takutnya bukan main sehingga ia segera mengambil sebuah benda dan mencari tempat persembunyian. Sayang, usahanya sia-sia ketika ingin memberikan perlawanan. Lalu tanpa basa-basi Graham langsung menewaskannya dengan memasukkannya ke dalam tungku perapian. Setelah itu Graham memperingati Martin atas apa yang telah ia lakukan dan memintanya menuruti apa yang ia katakan. Keesokan harinya sepulang sekolah, Ellison menjalani rutinitasnya yaitu jogging santai sambil menikmati pemandangan desa. Yang tanpa sengaja ia bertemu William yang sedang mengetes mobil yang baru saja ia perbaiki. Di mana momen itu dimanfaatkan William dengan mengajak Ellison makan malam di sebuah restoran. Setelah itu mereka menonton layar tancap disusul dengan beradu jigong. Sayang belum sempat melakukannya, Jonathan keburu datang menjemput paksa Ellison untuk pulang. Dan saat itulah Ellison mulai tidak nyaman dan merasa dirinya terkekang dengan aturan-aturannya Jonathan. Sementara Graham didatangi sebuah bayangan yang merupakan iblis berwujud patung kambing. Di sana terungkap mengapa Graham kerap mendapat bisikan-bisikan untuk terus menewaskan para wanita, yaitu untuk menebus apa yang telah ayahnya lakukan dahulu kala. Karena ayahnya Graham membuat perjanjian dengan iblis yang membuat mereka harus memberikan persembahan hingga saat ini. Keesokan harinya, Ellison yang kesal dan terkekang hidup bersama dengan Jonathan, mengemasi pakaiannya dan berniat pergi dari sana. Namun Karen sebagai bibi yang baik berusaha menahan Ellison agar tetap tinggal dan meyakinkan Ellison bahwa apa yang dilakukan pamannya itu demi kebaikan Ellison. Lalu Ellison memilih pergi keluar untuk menenangkan diri dengan jogging sambil sesekali mengusap air matanya. Hingga sampailah di rumah tua itu lagi dan kembali melihat Martin yang sedang memandangnya dari jendela. Ellison yang ingin menghampiri Martin ke dalam sana, segera bersembunyi ketika Graham pergi dengan mobilnya untuk mencari mangsa lain. Kemudian setelah Graham pergi, Ellison pun perlahan memasuki rumah tua itu. Di dalam sana Ellison melihat banyak bekas bercak darah dan berbagai peralatan yang digunakan oleh Graham. Selain itu terdapat berkas para wanita hilang yang diduga merupakan korbannya Graham. Bahkan ia juga melihat berkasnya Martin yang telah hilang 5 tahun lalu. Lalu Ellison mencari Martin yang sedang bersembunyi di kolong meja. Di sana Ellison mengatakan kepada Martin kalau dirinya akan menyelamatkan Martin. Namun tiba-tiba muncul Graham yang sudah kembali dan langsung membuat Ellison tidak sadarkan diri. Di tempat lain, Jonathan mulai khawatir karena Ellison belum juga pulang ke rumah. Sementara Ellison tersadar dan menemukan dirinya telah terikat.
Keesokan harinya, Ellison yang belum juga pulang membuat Jonathan bersiap untuk pergi mencarinya. Yang kebetulan, ketika hendak pergi, William datang untuk menanyakan keberadaan Ellison. Lantas Jonathan yang berpikir William sebagai penyebab hilangnya Ellison, segera memberikan pelajaran kepadanya sekaligus memberikan peringatan agar tidak lagi mendekati Ellison. Lalu, Jonathan pergi untuk mencari Ellison. Setelah berkeliling ke setiap sudut desa, pencarian Jonathan terhenti di rumah tua itu. Jonathan pun memasukinya dan berteriak memanggil Ellison. Ellison yang mendengar suara pamannya itu langsung berteriak memanggilnya, namun Graham langsung membekap mulutnya dengan kain. Kemudian Graham pergi menemui Jonathan dan mengatakan kalau Ellison tidak berada di sini. Sementara Ellison yang berhasil melepas bekapannya berteriak memanggil Jonathan. Tiba-tiba, Jonathan pun tewas dan Graham membawa jasadnya masuk ke dalam rumah. Lalu Graham memindahkan Ellison dan mengurungnya ke dalam ruang pendingin dengan fitur kedap suara. Suhu yang dingin membuat Ellison begitu kedinginan, ditambah dengan melihat beberapa jasad korban Graham yang membuatnya sangat ketakutan. Sedangkan William yang juga sedang mencari Ellison tanpa sengaja melihat mobil Jonathan yang terparkir di rumah tua itu. Lantas William mengambilnya dan mencoba memanggil Graham sang pemilik rumah. Namun karena tidak ada yang nyaut, akhirnya William perlahan memasukinya, hingga akhirnya menemukan Ellison yang berada di dalam ruang pendingin. Di sana William berusaha membongkar rantai yang mengunci ruangan itu, yang sayangnya keberadaan William diketahui oleh Graham. Ellison yang melihat itu berusaha memberitahukan William, namun karena kedap suara membuat William akhirnya pun tewas juga. Setelah melakukan berbagai kejahatan, membuat Graham merasa bersalah dan mulai tersadar. Lantas Graham berusaha menolak berbagai bisikan para iblis yang masuk ke dalam pikirannya. Hingga akhirnya Graham menghancurkan tanduk kambing yang terpajang. Akan tetapi tiba-tiba saja tanduk kambing itu kembali seperti semula, entah bagaimana caranya. Di mana kali ini iblis menyuruh Graham untuk menewaskan semua keluarganya Jonathan. Graham pun menurutinya, namun sebelum itu ia memberikan arahan kepada Martin agar jangan pergi kemanapun dengan menancapkan pisau ke tangannya Martin. Sementara Ellison yang melihat kalau tadi William berhasil membongkar kunci ruangannya, segera mengambil batang besi untuk membuka pintu ruangan pendingin. Lalu ketika sedang mencari jalan keluar, Ellison melihat Martin yang duduk terdiam. Lantas ia pun menolong Martin dan membawanya keluar bersamanya pergi dari sana segera mungkin. Di tempat lain, Graham sampai di rumahnya Jonathan dan pura-pura bertamu, disusul dengan langsung menusuk Aaron lalu meletakkan jasad Jonathan di sebelahnya. Setelah itu, Graham membakar rumahnya agar seolah-olah sebuah kecelakaan. Lalu ia pergi ke lantai atas dan menemukan Wendy yang lagi ketakutan, yang tanpa diduga malah meminta agar Graham tidak membunuh anjingnya. Di mana respon Wendy yang berbeda dengan orang lain pada umumnya membuat visi misi Graham berantakan. Sedangkan Ellison dan Martin akhirnya sampai dan menemukan api telah menjalar serta pamannya telah tewas dan bibinya sekarat. Ia pun mengambil pisau mencari keberadaan Graham lalu menusuknya dari belakang. Di sana Graham meminta maaf dan pergi dari sana dengan keadaan sekarat. Lalu Ellison pergi ke lantai bawah dan menyadari kalau Martin telah hilang. Ellison pun menelpon 911 sambil mencari Martin. Yang tanpa diduga, Martin menusuk Ellison hingga tewas disusul dengan Wendy. Setelah itu, Martin kembali ke rumahnya Graham dan menewaskannya tanpa basa-basi. Pagi harinya, polisi datang ke rumah Ellison yang sudah hangus terbakar untuk olah TKP. Sementara Martin nyusun dan membangun tanduk kambing sedemikian rupa yang nampaknya si iblis telah berpaling ke Martin sebagai penerusnya Graham. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.